Shalom. Shalom. Selamat pagi anak Lause. Pagi Lause. Ya, hari ini sungguh bersyukur kembali kita boleh beribadah sekolah minggu walaupun secara online ya, walaupun di rumah masing-masing kita harus Semangat dong. semangat. Ya kan Lause? Ya. Sudah siap mau sekolah minggu? Sudah Lause. Yuk kita awali dengan berdoa. Ikuti Lause ya. Oke. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih. minggu pagi hari ini Minggu pagi hari ini kami masih boleh kami masih boleh berdoa, berdoa, memuji Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, Walaupun kami di rumah masing-masing, ajari kami ajari kami bisa memuji Tuhan bisa memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh sukacita, penuh sukacita, dan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, Ampuni kesalahan dan dosa kami. ampuni kesalahan dan dosa kami. Dalam nama-Mu Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Sama-sama. Amin. Nah, anak Lause, kita mau memuji Tuhan. Sudah siap? Sudah Lause. Ya, harus semangat ya memuji Tuhan walaupun di rumah. Lagu yang pertama kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Selamat pagi. Bapa. Ya, kita ucapkan selamat pagi kepada Bapa di surga. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah, anak Lause, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah cipta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, anak Lause, kita kembali mau memuji Tuhan. Masih semangat? Semangat Oh iya, harus dong, ya kan? Nah, kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang ketiga, Kepak-kepakkan sayapnya. Nah, nyanyikan dengan menggerak-gerakkan badannya, tubuhnya. Oke? Ya.
Nah, anak Lause, sekarang kita tibanya mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, pada saat mendengarkan firman Tuhan, duduk dengan tertib, tenang ya. Kita mau menyambut firman Tuhan dengan lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sukacita ya dan sehat-sehat. Nah, senang kembali hari ini Lause boleh menemani anak-anak Lause semua di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Iya, semuanya sudah siap ya. Wah, anak-anak hebat semua. Nah, pagi hari ini sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh bersama-sama kembali bersekolah minggu online. Meskipun kami di rumah, tetapi sukacita kami memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan tidak pernah pudar. Terima kasih Bapa, berkati firman Tuhan yang akan kami dengar, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, siapa yang tahu lagu ini? Si semut yang kecil, sedang apakah kamu? Waktu musim panas, kumpul rejeki. Siapa yang tahu? Wah, pintar, semuanya pasti tahu lagu ini ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar dari semut. Yuk kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Amsal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Lause mau bacakan buat kita semua. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, hari ini kita mau belajar dari si semut yang kecil. Nah, anak-anak Lause pasti semuanya pernah lihat semut ya kan? Siapa yang di sini pernah lihat semut? Wah, semuanya
pernah lihat semut? Semut itu hewan yang besar atau hewan yang kecil? Wah, betul, hewan yang kecil. Kalau diukur sekitar 2-7 milimeter ya. Jadi termasuk binatang yang sangat kecil. Ya, kalau kita di rumah biasanya ada semut nggak? Kalau misalnya tidak ada makanan yang jatuh, di rumah kita bersih, tidak ada semut. Coba kalian perhatikan, kalau misalnya kalian punya makanan, baik itu permen, baik itu biskuit mungkin ya, ataupun gula yang tercecer jatuh di lantai, tiba-tiba beberapa waktu kemudian apa yang terjadi? Betul, permen itu sudah dikerumunin oleh semut. Padahal sebelumnya ada nggak semutnya? Nggak ada, nggak kelihatan ya kan? Tetapi ketika ada makanan-makanan yang jatuh, biasanya tiba-tiba semut itu muncul, entah dari mana ya kan? Kita nggak pernah lihat rumahnya semut, tetapi tiba-tiba mereka berjalan di dinding atau di lantai, mereka berbaris untuk mencari makanan. Pernah memperhatikan semut? Biasanya mereka bagaimana? Bekerja sama nggak? Bekerja sama. Mereka biasanya hidup berkelompok atau berkoloni, ya, berkoloni atau berkelompok. Jadi mereka tidak hanya sendiri-sendiri bekerjanya. Mereka bukan binatang yang egois. Mereka adalah binatang yang bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Kalau misalnya mereka menemukan makanan, mereka pasti akan memanggil teman-temannya yang lain supaya bisa bekerja bersama-sama mengangkat makanan untuk persediaan makanan mereka. Jadi pada waktu panas, musim panas, mereka mengumpulkan makanan ya kan, sebanyak-banyaknya yang mereka dapat. Ya, setelah itu mereka simpan, dan apabila terjadi musim hujan, ya, mereka sudah mempunyai cadangan makanan dan mereka tidak kelaparan, ya. Kenapa? Mereka adalah binatang yang rajin. Iya, binatang yang rajin. Coba kalau misalnya semut malas-malas, apa yang terjadi pada waktu musim panas? Apakah mereka bisa bertahan hidup? Tidak bisa, karena waktu musim hujan terjadi, mereka sudah tidak punya makanan, tidak ada lagi yang dimakan. Kalau pada musim panas mereka malas-malas, ya. Tetapi semut adalah binatang yang diciptakan Tuhan luar biasa. Semut mempunyai kepala yang lebih besar daripada badannya. Ada sekitar ratusan ribu sel otak di dalam tubuhnya. Jadi semut ini mempunyai otak yang paling besar dibandingkan serangga-serangga yang lain. Jenis-jenis semut pun bisa berbeda-beda. Ada semut pekerja, ada semut pejantan, ya, mereka punya tugasnya yang berbeda. Masing-masing punya pekerjaannya. Wah, jadi mereka teratur ya, meskipun kita lihat semut itu tidak ada pemimpinnya, komandonya tidak ada, tetapi mereka mengatur dirinya sendiri. Wah, luar biasa ya. Padahal semut ini adalah seekor binatang, tetapi Tuhan menciptakan semut begitu luar biasa. Wah, meskipun kecil, tetapi kita disuruh belajar sama semut. Firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita belajar kepada semut. Hai pemalas. Wah, di sini dibandingkan? Ada yang malas, ada yang rajin. Siapa yang malas? Manusia atau semut? Iya. Di sini diajak hai pemalas. Kepada siapa? Kepada manusia. Manusia diajak untuk belajar kepada semut, seekor binatang yang kecil, tetapi Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa. Ya, jadi kita manusia jangan kalah sama semut, apalagi kita anak-anak Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengajak kita untuk belajar, ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut.
Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, Amsal ini mengajak kita supaya kita lebih rajin lagi. Ya, kalau kita rajin mulai dari kecil, maka kita akan menuai hasilnya ya. Kalau misalnya kita di sekolah rajin membaca, menulis, mengerjakan tugas, ujian-ujian semua dikerjakan dengan rapi, dengan benar, dan kita pun waktu ujian sudah persiapan dan nilai kita bagus, rapot kita bagus, siapa yang menerima hasilnya? Pasti kita sendiri. Iya betul. Tapi coba kalau misalnya anak-anak Lause kita punya sifat sangat malas belajar, malas ngapa-ngapain pun malas, tidak pernah kerjakan tugas online, tidak pernah kirim tugas, soal ujian nggak pernah diselesaikan dengan baik, nggak pernah belajar waktu ujian pun hasilnya kurang baik, malah mama papahnya mungkin nanti yang bantu jadi nilainya bagus ya kan. Tapi nantinya kita jadi bertambah pintar atau tidak pintar? Iya, tidak pintar karena kita malas belajar. Nah, di sini dalam firman Tuhan kita digambarkan orang yang suka malas itu dikatakan apa? Mengantuk sebentar lagi. Sebentar mengantuk ya kan? Melipat tangan sebentar lagi. Terus apa? Tinggal berbaring. Setiap hari sepanjang hari dihabiskan waktunya untuk tidur, malas-malas, main game, dan tidak mengerjakan hal-hal yang berguna lainnya. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, maka akan datang apa? Kemiskinan. Seperti seorang penyerbu tiba-tiba datang. Dan selain kemiskinan adalah kekurangan, ya kan? Seperti seorang yang bersenjata. Jadi bagi orang yang malas akan datang, akan menerima resikonya, ya, akan dapat hasilnya. Kalau kita malas-malas, nilai kita tidak baik, tidak bagus ya. Nanti mama papa sedihlah kalau kita mempunyai nilai yang tidak baik. Nah, hari ini mari anak-anak Lause lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Yang dulunya suka malas-malas, menghabiskan waktu ya untuk hal-hal yang tidak berguna, sekarang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk lebih semangat lagi, untuk lebih rajin lagi, karena ada masa depan yang harus kita persiapkan. Kalau dari sejak kecil kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, sudah besar kita bisa apa? Bisa hidup lebih baik. Kita mempunyai pekerjaan. Coba misalnya pekerjaan yang baik. Kalau misalnya kita kecil malas-malas, sudah besar malas-malas, kira-kira bisa nggak dapat pekerjaan yang baik kalau kita malas-malas? Pasti tidak bisa. Harus bekerja rajin seperti semut ya. Jadi mari kita lebih lagi rajin ya. Kira-kira kerajinan apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ayo, ada yang tahu? Rajin apa aja? Rajin betul berdoa, membaca firman Tuhan, rajin beribadah sekolah minggu, apalagi? Ya, rajin belajar, rajin membantu orang tua. Itu adalah contoh hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan di rumah ya. Kalau misalnya hal-hal yang tidak baik, mari kita kurangi, atau mungkin bahkan kita tidak lakukan kalau hal-hal itu tidak baik. Oke, anak-anak Lause yang hebat. Nah, ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Amsal 6 ayat 6. Siapa yang sudah hafal? Wah, hebat. Ada yang sudah hafal? Ya, mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, siapa anak bijak? Adalah anak-anak yang rajin.
Oke, itu saja pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Kami mau belajar sama seperti semut. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati supaya kasih setia Tuhan boleh menolong kami. Terima kasih Bapa untuk segala firman Tuhan yang kami boleh dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak Lause, tidak terasa ya kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, bagaimana firman Tuhannya? Bagus. Ya, sangat luar biasa. Nah, kita harus belajar dari semut, walaupun kecil ya kan. Nah, tapi kita terus boleh belajar menjadi anak-anak yang lebih baik. Ya, yuk. Mengakhiri sekolah minggu kita mau mendoakan doa Bapa kami. Semuanya bangkit berdiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak Lause, sampai di sini pertemuan kita secara online. Minggu depan kita akan sekolah minggu secara tatap muka. Jumpa lagi dengan Lause-Lause yang lain bersama teman-teman. Ingat ya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.